Selama bertahun-tahun, pemerintah terus menggaungkan komitmen perang melawan korupsi. Hampir setiap pidato kenegaraan selalu diwarnai janji bahwa korupsi adalah musuh bersama dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Namun, ketika dugaan persoalan hukum justru menyentuh pejabat di institusi penegak hukum sendiri, publik kembali bertanya, benarkah pemberantasan korupsi dijalankan secara konsisten atau hanya sebatas lip service? Selama bertahun-tahun, pemerintah terus menggaungkan komitmen perang melawan korupsi. Hampir setiap pidato kenegaraan selalu diwarnai janji bahwa korupsi adalah musuh bersama dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Namun, ketika dugaan persoalan hukum justru menyentuh pejabat di institusi penegak hukum sendiri, publik kembali bertanya, benarkah pemberantasan korupsi dijalankan secara konsisten atau hanya sebatas lip service? Kasus yang menyeret nama Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah, menjadi ujian besar bagi kredibilitas Kejaksaan Agung. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai tuduhan yang beredar, persoalan utamanya bukan sekadar individu yang dipertaruhkan, adalah kepercayaan publik terhadap lembaga yang selama ini berada di garis depan pemberantasan korupsi. Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir memang memperoleh apresiasi atas keberhasilannya mengungkap sejumlah perkara korupsi besar dengan nilai kerugian negara yang fantastis. Namun keberhasilan tersebut akan kehilangan makna apabila muncul kesan bahwa proses penegakan hukum tidak berlaku sama terhadap orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Prinsip dasar negara hukum adalah equality before the law. Tidak boleh ada perlakuan berbeda antara rakyat biasa dengan pejabat tinggi negara. Masyarakat tidak membutuhkan drama politik maupun perang opini. Yang diinginkan publik sangat sederhana. Apabila tidak bersalah, buktikan melalui proses hukum yang objektif. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran hukum, siapapun pelakunya harus diproses tanpa pandang bulu. Ironisnya, setiap kali dugaan menyasar elit penegak hukum, yang muncul justru saling serang antar lembaga, perang narasi di media, hingga tudingan kriminalisasi. Publik akhirnya sulit membedakan mana upaya penegakan hukum yang murni dan mana pertarungan kepentingan. Korupsi bukan sekadar kejahatan yang merugikan keuangan negara. Korupsi menghancurkan kepercayaan publik, memperlebar kemiskinan, menghambat investasi, dan merusak masa depan bangsa. Karena itu, lembaga pemberantas korupsi harus menjadi institusi yang paling bersih. Bangsa ini sudah terlalu sering mendengar jargon, tidak ada yang kebal hukum. Sayangnya, slogan tersebut berkali-kali diuji ketika perkara menyentuh tokoh penting dan berakhir tanpa kejelasan yang meyakinkan publik. Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian moral, keberanian untuk memeriksa siapapun tanpa memandang jabatan, kekuasaan, ataupun kedekatan politik. Tanpa keberanian itu, seluruh keberhasilan mengungkap perkara korupsi bernilai triliunan rupiah hanya akan dipandang sebagai prestasi yang tidak utuh. Kasus yang menyeret nama Jampitsus Febri bukan sekadar menguji integritas satu pejabat, tetapi menguji komitmen negara terhadap supremasi hukum. Jika dugaan terhadap pejabat penegak hukum tidak ditangani secara terbuka, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka narasi pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi di mata rakyat. Pada akhirnya masyarakat bisa sampai pada kesimpulan yang paling berbahaya bagi negara hukum, bahwa pemberantasan korupsi hanyalah lip service nyaring dalam pidato, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Salam integritas.